Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Anissa. Saya kelas B5, jurusan PJJ PAI, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah praktek Qiraah. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan makarijul huruf dan sifat huruf. Berikan contohnya. Baiklah, makarijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Pengertian lain menjelaskan makarijul huruf adalah tempat berhenti suara dari suatu lafaz ketika diucapkan untuk membedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Makarijul huruf dibedakan menjadi 5 tempat. Berikut pembagian tempat yang menjadi keluarnya huruf. Yang pertama, rongga mulut atau al-jauf. Huruf yang keluar dari jauf adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua, tenggorokan atau halok. Huruf hijaiyah yang bunyinya keluar dari tenggorokan dibedakan berdasarkan 3 tempat. Pangkal tenggorokan tempat keluarnya hamzah dan ha. Pertengahan tenggorokan tempat keluarnya ha dan ain. Ujung tenggorokan tempat keluarnya ho dan ko. Yang ketiga, lidah atau lisan. Huruf hijaiyah yang makarotnya ada di lidah berjumlah 10 huruf, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, do, lam, nun, ro, da, ta, to, sod, sin, za, zo, sa, dan za. Yang keempat, dua bibir atau asy-syafatain. Makarijul huruf yang dilafalkan melalui bibir, huruf-hurufnya terdiri dari fa, waw, ba, dan mim. Yang kelima, pangkal hidung atau al-kasyum. Huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung umumnya hanya digunakan untuk bacaan guna. Huruf-hurufnya terdiri atas nun bertasdid, mim bertasdid, nun sukun yang dibaca idgham biguna, iklab, dan ikhfa hakiki, serta mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Sifat-sifat makarijul huruf. Sifat ini dibedakan menjadi 2, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ini ada 5, ditambah dengan 5 sifat lawannya dengan total 10 sifat. Yang pertama, jahar, jelas, atau dan hamas atau samar. Jahar adalah jelas, maksudnya membunyikan huruf tidak berdesis dan napas tertahan supaya bunyi hurufnya lebih jelas dan bersih. Ada 19 huruf hijaiyah yang memiliki sifat jahar, yaitu az, azu, mawaz, waznu, ko, ri, izi, ad-dojid, da, tolaba. Hamas adalah samar. Maksudnya, membunyikan huruf dengan berdesis dan napas terlepas supaya bunyi hurufnya agak samar. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hamas, yaitu fahattahu, sakhusu, sakata. Yang kedua, sidah atau kuat, dan rakawah atau lunak. Sidah adalah kuat. Maksudnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau wakof. Ada 8 huruf hijaiyah yang memiliki sifat sidah, yaitu ajidu, kitoba, katu. Rakawah adalah lunak. Maksudnya membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan. Ada 16 huruf hijaiyah yang memiliki sifat rakawah, yaitu huz, atta, haza, faddo, susizaya, sahi. Yang ketiga, isti'la atau terangkat dan istifal atau turun. Isti'la adalah terangkat, maksudnya membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyi mulut jadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Ada 7 huruf hijaiyah memiliki sifat isti'la, yaitu khusat, do'ti, kiz, istifal. Istifal adalah turun, maksudnya membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah,
sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Ada 22 huruf hijaiyah yang memiliki sifat istifal, yaitu sabata izuman yujawwadu kharfaha in sallasaka. Yang keempat, itbaq atau tertutup, dan infitah atau terbuka. Itbaq adalah tertutup, maksudnya membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Ada 4 huruf hijaiyah yang memiliki sifat itbaq, yaitu so, do, to, zo. Infitah. Infitah adalah terbuka, maksudnya membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka atau tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit, sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Ada 25 huruf hijaiyah yang memiliki sifat infitah, yaitu mana aghaza wajada sa'ata fazaka haqalahu surabu ayasi. Yang kelima, ismat atau diam, dan izlak lancar. Ismat. Ismat adalah diam, maksudnya membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Ada 23 huruf hijaiyah yang memiliki sifat ismat, yaitu khozu asasa jiti sadosi koti iza wa'azahu yakhosulka. Izlak. Izlak adalah lancar, maksudnya membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Ada 6 huruf hijaiyah yang memiliki sifat izlak, yaitu faro mina luba. Sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama, takasut adalah pertengahan antara syiddah dan rakawah, maksudnya membunyikan huruf. Yang kedua, lain adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan lunak, lemah dan lembut ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harokat fathah. Yang ketiga, inhiraf adalah condong. Maksudnya membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan atau melengkungkan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu la, ro. Yang keempat, takhir adalah mengulang-ulang. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan lidah bergetar, tidak lebih dari 2 getaran. Apabila getarannya sampai 3 kali, maka tercelaah. Dan apabila sampai 4 getaran, berarti huruf itu telah menjadi 2 huruf. Hurufnya ada 1, yaitu ro. Yang kelima, safir adalah siul atau seruit, maksudnya membunyikan huruf dengan berdesis bagaikan suara seruling. Hurufnya ada 3, yaitu so, za, sa. Yang keenam, tafasi adalah menyebar. Maksudnya membunyikan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada 1, yaitu sa. Yang ketujuh, istihalah adalah memanjang, maksudnya membunyikan huruf dengan memanjang di salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Hurufnya ada 1, yaitu do. Kedelapan, guna. Guna adalah berdengung, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada 2, yaitu ma, na. Yang kesembilan, kolkolah. Kolkolah adalah guncang, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan goncangan pada makarotnya, sehingga terdengar pantulan suara yang kuat pada saat mati atau dimatikan karena berhenti wakaf. Hurufnya ada 5, yaitu kozo, baja, da. Kolkolah terbagi menjadi 2, yaitu kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Kolkolah sugro yaitu pantulan suara huruf kolkolah lebih kecil karena huruf kolkolahnya itu mati asli, berada di tengah-tengah kata atau kalimat. Contoh, yabtahu. Selanjutnya kolkolah kubro, yaitu pantulan suara huruf kolkolah lebih besar karena huruf kolkolahnya sebenarnya hidup tapi dimatikan ketika wakaf atau menghentikan bacaan. Contohnya adalah Qul huwallahu ahad. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu adalah jelaskan pembagian hukum nun mati dan tanwin beserta berikan contohnya. Hukum nun mati dan tanwin terdiri dari 5, yaitu izhar, idgham biguna, idgham bila guna, iqlab, dan ikhfa. Izhar adalah hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hukum nun mati ini disebut juga dengan izhar halqi.
Izhar secara bahasa artinya jelas dan haki sendiri berarti tenggorokan. Izhar artinya menjelaskan atau menerangkan bacaan. Selain itu, izhar artinya juga berkaitan dengan melafalkan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengan dengung. Contoh izhar. Qaumi Ad. Kedua, idgham biguna. Biguna secara bahasa artinya yaitu berarti dengan dan gunah berarti dengung. Sedangkan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasdidkan. Idgham biguna adalah hukum bacaan yang melebur dan sertai dengungan, atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati dan tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Lafal dari idgham biguna tersebut haruslah mendengung jika bertemu 4 huruf yaitu nun, mim, waw, ya. Contohnya adalah tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang ketiga, idgham bila guna. Idgham bila guna artinya melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan arti dari bila guna sendiri adalah tidak dengan dengung. Sehingga pengertian dari idgham bila guna adalah memasukkan atau mentasdidkan huruf dan membacanya dengan tidak boleh menggunakan dengung. Contohnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang keempat, iqlab. Iqlab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin berubah menjadi bunyi huruf mim. Contohnya izim ba'asa asyaqaha. Yang kelima, ikhfa. Pengertian ikhfa adalah menyamarkan hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Secara istilah, pengertian ikhfa adalah menyamarkan nun sukun ataupun tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Contoh ikhfa adalah in kuntum. Contoh ikhfa tanwin bertemu jim. Aina jariyah. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya beserta berikan contoh. Mad secara bahasa yakni memanjangkan atau panjang atau tambah, sementara menurut istilah mad adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran sebab bertemu satu di antara 3 huruf mad yaitu waw, waw sukun, ya sukun, dan alif. Pembagian hukum bacaan mad tabi'i. Hukum satu ini mengikuti ketentuan dasar bacaan mad, yakni apabila huruf alif terletak sesudah fathah, jika huruf ya mati setelah harokat kasroh, dan bila huruf waw sukun berada sesudah dhammah. Maka cara pelafalannya dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Huruf alif terletak sesudah fathah. Ba, wa, ko, do. Contoh Quran Surat An-Nas ayat 4. Min syarril waswasil. Huruf ya sukun setelah harokat asroh. Li, ti, fi, di. Contoh fi suduri. Huruf waw sukun berada sesudah dhammah. Ruzu syudu. Contoh kul a'uzu. Mad far'i. Far'i berarti cabang. Jenis mad satu ini terbagi lagi menjadi 14 hukum. Yang pertama, mad wajib muttasil. Apabila ada ketentuan mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau katanya. Contoh bacanya dengan dipanjangkan 5 harokat, yaitu sawa'un alaihim
Mad jaiz munfasil. Apabila ada ketetapan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah atau a dalam kata kalimat yang terpisah, panjang bacanya sebanyak 5 harokat. Contoh, ala innahum. Mad lazim musaqal kilmi. Apabila ketentuan mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata, cara bacanya dengan panjang 6 harokat. Walad dolin. Mad lazim mukafah kilmi. Apabila ketentuan mad tabi'i bertemu dengan huruf bersukun tapi bukan di akhir kata dan panjang bacaannya sebanyak 6 harokat. Al-an. Mad lain. Apabila ya sukun atau waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contoh, man khawfi. Mad aril disukun. Apabila ada wakaf atau tempat pemberhentian bacaan, sementara sebelum wakaf terdapat ketentuan mad tabi'i dan mad lain sehingga panjang bacaannya bisa 2 hingga 6 harokat yang lebih utama. Bi adha bil fil. Mad silah kasirah. Apabila ada huruf hadamir yang huruf sebelumnya hidup sehingga panjang bacaannya sebanyak 1 alif, 2 harokat atau tempo. Contoh, fa'muh. Mad silah tawalilah. Apabila hadamir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya dan panjang bacaannya sampai 5 harokat. Indah illa. Mad iwad. Apabila ada harokat fathah yang terletak pada tempat pemberian di akhir kalimatnya, maka panjang bacanya sebanyak 2 harokat. Mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mad, maka cara bacanya seperti mad tabi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 tempo. Mad lazim harfi mukakaf. Apabila ada huruf yang 6, huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf alif, huruf ha, dan huruf ro di awal surat yang terdiri dari satu atau beberapa huruf yang terletak pada awal surat, cara bacanya hanya sepanjang 2 harokat saja. Mad lazim harfi mustaqal. Sama dengan mad lazim harfi mukafah yang berada di permulaan surat. Tetapi bedanya terdapat dengan huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, dan huruf mim. Panjang bacaan untuk mad lazim mustaqal harfi sampai 6 harokat dengan contoh pada salah satu ayat Al-Quran pada surat Al-Qalam, yaitu nah. Mad tamkin. Apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf yang pertamanya berharokat tasdid juga kasroh, sementara huruf yang kedua berharokat sukun. Panjang bacaannya berjumlah 2 harokat. Contoh, an-nabiyyin. Mad farku. Apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah wasal pada alif lam ma'rifah, dan bacaannya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contoh, kul az-zakarani. Lanjut soal nomor 4. Sebutkan macam-macam wakaf dan berikan contohnya. Ditinjau dari segi bahasa, wakaf bermakna menahan atau berhenti, sementara itu dari segi istilah wakaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernafas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Macam-macam wakaf adalah Al-Quran. Yang pertama, wakaf tam. Wakaf ta'am adalah macam-macam wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Wakaf ini tidak mempengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Hal ini karena ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Yang kedua, wakaf kaf. Wakaf kaf adalah macam-macam wakaf yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah bacaan dengan sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan adalah macam-macam wakaf yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan tetapi tidak mempengaruhi arti atau makna, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat, wakaf kabih.
Wakaf kabi'i adalah macam-macam wakaf buruk yang berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Macam-macam wakaf ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafaznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Lanjut nomor 5. Nomor 5 yaitu sebutkan bacaan gharib dalam qiraah Imam Asyim riwayat Haif yang Anda ketahui. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran. Selain itu, sebagian dari bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kehusukan dalam hal membacanya. Menurut riwayat Imam Hafiz yang tertulis dalam buku Tuntunan Belajar Tajwid bagi Pemula karya Zaki Zamani, ada beberapa bacaan gharib yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau dengan tulisan lengkap saktah. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 2 harokat. Contoh bacaan saktah. Wakila man qoki. Yang kedua, ismam. Bacaan ismam terdiri pada huruf nun yang bertasdid yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun yang berdampingan satu sama lain. Sebab itu, salah satu nun tersebut dihapus. Contoh bacaan ini hanya ada 1 dalam Al-Quran. Contoh bacaan ismam. La ta'manna. Yang ketiga, imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasroh. Contoh bacaan imalah juga hanya terdapat pada salah satu surat dalam Al-Quran. Contoh bacaan imalah yaitu majroha, dibaca dengan majraha. Yang keempat, tashil. Bacaan tashil pun hanya ada 1 dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan 2 hamzah yang saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq seperti hamzah pada umumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Cara membacanya dengan membunyikan hamzah seperti huruf ba yang samar, huruf ha yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Contoh bacaan tashil. Quran surat Fusilat ayat 44 yaitu jamiyah. Yang kelima, nakil. Bacaan nakil berarti memindahkan kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya terdapat pada 1 surat. Contoh bacaan nakil Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'asalismu, dibaca bisalismul. Baiklah, itulah tadi jawaban-jawaban dari soal UAS praktek qiraah. Selebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.